Ratusan warga Sleman, Yogyakarta terlihat antusias ketika bertemu Presiden Joko Widodo akhir Agustus lalu. Banyak warga yang berebut swafoto atau sekedar ingin berjabat tangan. Kedatangan Jokowi ke Sleman kali ini untuk kembali membagikan bantuan sosial beras saat menggelar kunjungan kerja di sana. Tidak hanya di Yogyakarta, safari pemberian bansos beras juga dilakukan Presiden di Kabupaten Sumba Barat kala meninjau gudang beras di wilayah Kampung Baru awal Oktober ini. Di tengah warga, Jokowi mengaku akan membisiki Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk meneruskan program bantuan beras 10 kg kepada masyarakat. Nah, nanti pemerintah baru, saya nanti bisikin ke Pak Prabowo. Bisikin. Tapi usulannya dari Bapak Ibu semuanya loh ya. Di akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo kerap turun ke beberapa wilayah untuk memastikan bantuan sosial terdistribusi dengan baik. Dan hal serupa sudah dilakukan Presiden sejak awal menjabat. Sejak tahun 2014, setidaknya Jokowi sudah meluncurkan berbagai bantuan sosial, mulai dari Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Pintar, hingga Kartu Indonesia Sehat. Penduduk Indonesia pun sudah merasakan manfaat dari program-program ini. Bahkan di tahun 2020 hingga 2024, pemberian bantuan sosial semakin agresif akibat dinamika sosial serta ekonomi yang terjadi secara global. Bantuan ini antara lain bantuan subsidi upah, bantuan langsung tunai, bantuan langsung sembako, bantuan BBM, bantuan langsung UMKM, hingga bantuan dana desa. Dalam rentan ini, anggaran bantuan sosial yang tertuang di APBN tertinggi terjadi di tahun 2020 ketika pandemi COVID-19 menghantam Indonesia, sebesar Rp498 triliun. Tahun 2021 sebesar Rp468,2 triliun. Tahun 2022 sebesar Rp460,6 triliun. Tahun 2023 sebesar Rp476 triliun dan tahun 2024 sebesar Rp496 triliun. Sedangkan anggaran untuk perlindungan sosial dalam RAPBN 2025 ditetapkan sebesar Rp504,7 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 16 Agustus 2024 menyebutkan, rancangan anggaran ini salah satunya adalah meneruskan sejumlah program Presiden Jokowi di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Perlindungan sosial 504,7 triliun. Selain untuk tadi perlindungan sosial yang sudah saya sampaikan seperti PKH, kartu sembako, PIP, KIP, kuliah, kita juga masukkan di sini adalah kartu kesejahteraan yang akan terus diintegrasikan. Yang disampaikan diperkuat, diperbaiki. Inilah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk terus memberikan dukungan dan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemberian bansos diharapkan mampu menjadi strategi pengentasan kemiskinan secara terstruktur. Pengentasan kemiskinan dan perlindungan kelompok rentan, bantuan sosial memang penting. Nah, penting sekali agar menjaga kelompok miskin dan kelompok rentan ini satu, tidak jatuh semakin dalam ke kemiskinan, itu yang pertama. Yang kedua, dengan berbagai program perlindungan sosial yang sifatnya untuk pendidikan, kesehatan, ini kan bagian dari upaya, dan PKH ya, program keluarga harapan, inilah bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas SDM ya, SDM sumber daya manusia ke depan ya, sehingga diharapkan kelompok miskin dan rentan ini kualitas sumber daya manusianya semakin membaik, dan suatu saat mereka akan lebih produktif, bisa keluar dari kemiskinan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga berharap pemerintah terus mengevaluasi dan memperbaiki distribusi bansos, termasuk pendataan masyarakat penerima bansos, agar tujuan program ini bisa tercapai dengan lebih baik. Karena janji pemerintah akan terus memperkuat program perlindungan sosial sepanjang hayat dalam rangka membangun demografi Indonesia tahun-tahun ke depan.